Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 24 Januari 2025. Saya Agus Cesar mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Bertepatan dengan gereja merayakan atau memperingati Santo Fransiskus dari Sales atau Fransiskus de Sales. Kita akan merenungkan saudara-saudari panggilan murid-murid yang pertama. 3 hal akan kita renungkan terkait dengan panggilan mereka. Kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk kutipan Injil di mana Yesus memanggil ke-12 orang rasul, saudara-saudari. Di sana kita akan menemukan Yesus yang memanggil orang-orang yang sangat biasa untuk menjadi rasulnya. Dan penegasannya adalah bahwa Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Artinya, meskipun mereka orang-orang biasa, tetapi merekalah yang dikehendaki oleh Yesus untuk menjadi rasulnya. Ada 3 hal yang ingin saya ajak saudara-saudari renungkan terkait dengan panggilan ke-12 rasul atau pemanggilan 12 orang menjadi rasul Yesus. Pertama-tama saudara-saudari, mereka yang dipanggil, mereka dipanggil untuk menyertai Yesus. Mereka dipanggil untuk menyertai Yesus. Hal ini berarti bahwa seorang rasul ada bersama atau tidak jauh dari Yesus. Dia ada di sekitar Yesus sehingga sungguh-sungguh mengenal pribadi dan misi Yesus datang ke tengah dunia ini. Itu yang pertama, dipanggil untuk menyertai dia. Bukan dipanggil untuk bersantai, tetapi dipanggil untuk menyertai dia. Yang kedua, saudara-saudari, setelah menyertai Yesus dan mengenalnya lebih dekat, mengenal visinya, mengenal misinya, para murid diutus untuk yang kedua, memberitakan Injil. Jadi setelah menyertai Yesus, mereka diutus untuk memberitakan Injil. Hal ini berarti bahwa tidak mungkin seorang atau seseorang pergi mewartakan Injil tanpa mengenal Injil itu sendiri. Seseorang yang diutus sudah harus mengenal dan tahu terlebih dahulu apa yang harus diwartakan, apa yang harus dikabarkan. Hidup seorang utusan diisi dan dikuatkan oleh Injil yang akan atau sedang diwartakannya. Dan yang ketiga, saudara-saudari, dalam perutusan seorang murid diberi kuasa untuk mengusir setan karena ia setia di dalam perutusannya. Artinya, ketika mereka sudah dipanggil untuk menyertai dia, memberitakan Injil, Yesus
tidak mengutus mereka tanpa kekuatan, tanpa daya apapun. Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa, dengan daya, dengan power untuk membuat pewartaan Injil itu menjadi berhasil. Dalam banyak kisah dalam Injil, kita tahu saudara-saudari, para murid mampu mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan mereka sangat bersukacita akan itu. Saudari-saudara umat beriman terkasih, dari 3 hal penting ini, dipanggil menyertai Dia, diutus mewartakan Injil, dan diberi kuasa untuk mengusir setan. Ketiga hal ini tidak bisa dilepaskan satu sama yang lain. Seorang utusan menjadi kuat dan memiliki kuasa karena tidak jauh, tidak terlepas dari pokok, yaitu Dia yang mengutus, yaitu Yesus Kristus. Kita ingat dalam bagian Injil yang lain, saudara-saudari, Yesus menyebut dirinya sebagai "Akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Barang siapa terlepas dari aku, dia tidak berbuah." Demikianlah yang terjadi dengan para rasul ini. Pewartaan mereka tidak akan berhasil kalau mereka terlepas dari Yesus. Kesatuan dengan Yesus mengokohkan panggilan seorang murid untuk terus menjadi pewarta yang ulung, untuk terus menjadi saksi yang berbuah. Sebab itu saudara-saudari, seorang pengikut Yesus hanya bisa bertahan dalam situasi apapun bila ia hidup dekat dengan Yesus, bersatu dengan Dia. Maka jika tidak, dia akan kehilangan daya, kehilangan kuasa, dan kewibawaan sebagai seorang murid, sebagai seorang utusan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, 3 hal ini bisa meneguhkan kita sekalian yang hidup pada zaman ini sebagai pengikut Yesus. Bahwa seorang pengikut Yesus itu pertama-tama dia dipanggil bukan untuk menjadi pengangguran. Dia dipanggil untuk diutus. Tetapi perutusan akan berjalan dengan baik kalau kemudian sadar bahwa perutusan itu adalah perutusan menyertai Yesus. Dengan demikianlah maka kesaksiannya berdaya guna. Jangan lupa saudara-saudari bahwa terpisah dari Tuhan kita bukan apa-apa. Tetapi bersama Dia, bersama Tuhan, hidup kita akan berbuah. Semoga saudara-saudari firman Tuhan terkait dengan pemanggilan 12 rasul ini menginspirasi kita juga untuk menjadi pengikut-pengikut Yesus yang dipanggil untuk menyertai Dia. Setelah menyertai Dia, diutus untuk memberitakan Injil dengan segala kuasa, dengan segala kewibawaan yang datang dari Tuhan. Selamat mewujudkan perutusan saudara-saudari dalam setiap karya pelayananmu dimanapun itu. Apakah di keluarga, di tempat kerja, di kantor, di tengah masyarakat. Jadilah saksi Kristus yang berdaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami semua menjadi murid-murid-Mu, menjadi pengikut-Mu. Engkau memanggil kami untuk menyertai-Mu, untuk memberitakan Injil dengan segala daya, dengan segala kuasa yang datang daripada-Mu. Kuatkanlah kami agar di tengah dunia ini, kami semakin dimampukan untuk menjadi pewarta-pewarta yang bersatu dengan-Mu, sehingga kesaksian kami menjadi berdaya guna. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Tuhan memberkati.